Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin di Cimahi Selatan yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga para pemirsa di Tarbiyah Sunnah Channel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Tema yang kita angkat sekarang adalah mengingat kematian. Kenapa kita membahas ini? Sebab Allah Azza wa Jalla melalui firman-Nya baik dalam ayat atau Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingat-ingat kematian. Dan mengingat kematian ini memiliki dampak baik yang luar biasa ke dalam jiwa kita. Berfirman Allah Azza wa Jalla, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Kenapa kalian kufur kepada Allah? Padahal dulunya kalian mati, lalu Allah menghidupkan kalian, lalu dimatikan kembali, lalu dihidupkan kembali. Lalu kalian dikembalikan semuanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Aktsiru dzikra hadhihi min ladzat al-maut." Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat penghancur seluruh kelezatan, yaitu al-maut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, juga Imam Ibn Hibban dalam kitab Sahihnya, dan Al-Bazzar dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Berkata Abdullah bin Mubarak, "Inna dzikral maut idza faraqani sa'atan fasada ala qalbi." Mengingat-ingat kematian bila terpisah sesaat saja dari diriku, lupa bahwa kita akan mati, maka hal itu merusak hatiku. Berkata Ad-Daqqaq, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathatin." Siapa orang yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Pertama, ta'jilit taubah wa qana'atil qalb wa nasyatil ibadah. Pertama, dia akan bersegera taubat. Kedua, hatinya akan qanaah. Ketiga, dia akan semangat dalam melakukan ibadah. Menyegerakan tobat, hati yang qanaah, dan semangat dalam ibadah tidak bisa dilakukan oleh orang kecuali karena hidayah dari Allah. Betapa banyaknya orang yang sadar dirinya
tenggelam dalam dosa, ingin berhenti, wajib taubat, tapi dia nggak taubat juga. Itu karena nggak dapat hidayah dari Allah. Salah satunya adalah karena lalai dari mengingat kematian. Jadi siapa orang yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan. Dengan cara diberi hidayah untuk melakukan 3 amal yang agung. Akan segera tobat, hatinya akan qanaah, dan akan bersemangat dalam melakukan ibadah. Sebaliknya, waman nasyal maut ujila bithalathatin. Siapa orang yang melalaikan kematian, lupa bahwa dirinya akan mati. Sehingga yang dia kejar dunia. Yang dia cari bekal di dunia, gak peduli bekal setelah kematiannya. Orang itu lupa bahwa dirinya akan mati, dia akan diazab dengan 3 jenis azab. Pertama, taswifut taubah, menunda-nunda tobat. Wa tarku ridha bil kafaf, dia tidak akan ridho terhadap rizki yang sebenarnya mencukupi untuk dirinya, tapi selalu merasa kurang. Ketiga, wa takassul fil ibadah, dia akan malas di dalam melakukan ibadah. Oleh karena itu berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, i'lam anna dzikral maut yurisu istish'aral inzi'aj an hadhihi ad-daril faniyah wa tawajjuh fi kulli lahdhah ila ad-daril akhiratil baqiyah. Ketahuilah bahwa mengingat kematian akan melahirkan kesadaran akan fananya negeri yang ditempati ini. Dunia yang kita sekarang tempati itu pasti fana, pasti rusak. Kalau toh dunianya agak panjang, kitanya yang lebih dahulu meninggalkan dunia ini. Mengingat kematian itu akan menyadarkan kita akan meninggalkan dunia dan kehidupan ini fana. Lalu tawajuh setiap saat mempersiapkan diri menghadapi akhirat yang abadi. Diceritakan ada seorang wanita, anna imra'atan syakat ila Aisyah radhiyallahu anha qasawatan fi qalbiha. Seorang wanita mengeluh curhat kepada Aisyah tentang kekerasan hatinya. Kerasnya hati itu ditandai dengan malas ibadah. Kerasnya hati itu ditandai dengan semangatnya kepada dosa dan maksiat, lalai. Kerasnya hati lebih cenderung pada kehidupan dunia, melalaikan akhirat. Bagaimana solusinya? Qalat laha, berkata Aisyah kepada wanita ini, akthiri min dzikril maut, perbanyaklah oleh kamu mengingat-ingat kematian, hatimu akan kembali melunak. Fa'alat dzalika faraqqa qalbuha. Wanita itu lalu melakukan sarannya ini, lalu hatinya pun luluh kembali. Riwayat ini dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Berkata Imam Al-Qurtubi, qala al-ulama, telah berkata para ulama. Ulama yang menjadi guru-guru Imam Al-Qurtubi ketika beliau belajar. Para ulama itu menyatakan tadhakkurul maut yarda'u 'anil ma'asi wa yulinul qalbal qasi wa yudhibul farah bid dunya wa yuhawwinul masa'ib. Mengingat kematian akan menjadi pengerem dia
dari berbagai macam kemaksiatan, akan melunakkan hati yang keras dan menghilangkan rasa bangga terhadap dunia dan menyebabkan merasa enteng terhadap seluruh musibah. Musibah yang dialami dan diterima terasa enteng dibanding kematian. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah nasib setelah kita mengalami kematian. Meninggalkan alam dunia, masuk ke alam kubur, kondisinya lebih menakutkan, mengerikan, menegangkan dibanding musibah apapun yang pernah kita alami di dunia. Makanya kalau ada orang yang sakit parah di akhir hayatnya, saking parahnya kita sampai tidak tega untuk melihatnya, untuk memperhatikannya, kelihatan menderita. Kadang-kadang muncul kayaknya orang ini lebih baik mati bagi dirinya daripada hidup seperti ini. Itu sebuah pemikiran yang keliru. Apa yang dialami oleh orang itu sakit parah, sakit keras. Orang-orang yang melihat lebih baik wafatkan saja segera ya Allah gitu kan. Itu sebenarnya gak seberapa dibanding ketegangan, ketakutan yang akan dialami setelah kematiannya kelak di alam kubur. Maka kondisi hidup walaupun menderita jauh lebih baik daripada kondisi ketika dia sudah masuk ke alam kubur. Karena itu seluruh musibah yang diterima seberat apapun dibanding kematian, bahkan kehidupan setelah kematian, itu musibah apapun di dunia akan terasa enteng. Masih kata Imam Al-Qurtubi, qala al-ulama rahimahumullah, berkata para ulama, laisa lil qulubi anfa'u min ziyaratil qabur wa khasatan in kanat qasiyah. Fa'ala ashabiha ayyu'alijuha bi thalathati umur. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati selain ziarah kubur. Khususnya ketika hati ini sedang keras. Maka orang-orang yang sedang mengalami kerasnya hati hendaklah diobati dengan 3 hal. 3 obat untuk melunakkan hati yang keras. Ahaduha, yang pertama adalah al-iqla' amma hiya alaih bihuduri majalisil ilm wal wa'ad wa tadhkir wa takhwif wa targhib wa akhbaris salihin fa inna dhalika mimma yulinul qulub. Pertama adalah meninggalkan rutinitas kita. Kenapa hati kita keras? Itu karena kegiatan rutin kita sehari-hari yang mungkin lebih cenderung mencari dunia, bersenang-senang, lalai terhadap ibadah. Itu mungkin yang membuat hati keras. Maka tinggalkan dan hadiri majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis pengajaran. Di dalamnya ada tadzkir, takhwif, targhib, dan akhbaris sholihin. Ada penjelasan yang menakut-nakuti tentang azab neraka, alam kubur dan sejenisnya. Ada targhib. Targhib itu pangbibita, menjelaskan surga, nikmat kubur dan seterusnya. Ada akhbaris sholihin, kisah-kisah orang-orang soleh, kisah para nabi, para sahabat, para ulama. Karena hal tersebut termasuk perkara yang bisa melunakkan hati. Ini obat pertama. Hadirlah majlis-majlis ilmu. Kedua, zikrul maut. Fayakthuru min zikri hadhimil ladzat wa mufarriqul jama'at wa muyattimul banin wal banat. Kedua, banyak-banyak mengingat kematian. Mengingat penghancur seluruh kenikmatan. Mengingat
pemecah belah persatuan. Mati itu menyebabkan kita berpisah dengan orang-orang yang selama ini menyatu dengan kita, keluarga, sahabat, kawan, dan hal yang membuat anak-anak menjadi yatim atau piatu, itu kematian. Kematian disebut dengan berapa sebutan, hadhimul ladzat, penghancur seluruh kelezatan, disebut mufarriqul jamaat, yang memisahkan seseorang dari kelompoknya, disebut muyattimul banin wal banat, membuat anak-anak menjadi yatim. Obat yang kedua adalah tadi banyak mengingat kematian. Yang ketiga, musyahadatul muhtadirin. Fa inan nazar ilal mayyit wa musyahadati sakaratillah wa naza'atihi wa ta'ammuli suratihi ba'da mamatihi mimma yaqta'u 'anil nufus ladzatiha wa yatradu 'anil qulub musarratiha wa yamsahul azfan minan naum wal abdan minar raha wa yab'athu 'anil amal wa yazidu fil ijtihadi wat ta'ab. Obat ketiga, saksikan orang-orang yang sedang sakarat. Orang yang sedang sakit parah, apalagi kebetulan pas kita melayat sedang sakarat, dan coba lihat ekspresi wajah sejak sakarat sampai setelah kematiannya. Lihat wajah, lihat tubuhnya. Itu akan meluluhkan hati, akan membuat hati bergetar, badan pun bergidik, merinding, dan itu akan mendorong kita untuk tobat, untuk takut kepada alam kubur, takut kepada akhirat, takut kepada murka dan azab Allah, akhirnya mendorong kita untuk beribadah, beramal soleh. Tambah bersungguh-sungguh dalam melakukan apa yang Allah perintahkan. Imam Hasan al-Basri disebutkan annahu dakhala ala maridin ya'uduh wa wajadahu fi sakaratil maut. Fanadhara ila karabih wa syiddati ma nazzala bih. Faraja'a ila ahlihi bi ghairi al-lawn alladhi kharaja bihi min 'indihim. Faqalu lahu at-ta'am yarhamukumullah. Faqala ya ahlah alaikum bi ta'amikum wa syarabikum. Fawallahi ra'aitu musri'an la azalu a'malu lahu hatta alqah. Imam Hasan al-Basri suatu saat pergi keluar mau melayat temannya yang sakit parah. Ketika ditemui, temannya itu berada dalam sakaratul maut. Dia melihat kepada penderitaan orang tersebut. Ekspresinya yang membuat kita sangat-sangat empati dan iba. Sampai kawannya ini mati. Lalu ikut menguburkan, setelah itu pulang lagi ke rumahnya dengan ekspresi yang jauh berbeda dibanding ekspresi ketika dia keluar dari rumah tadi. Tadi masih sedikit agak ceria, sekarang mah mendung, muyung, tidak ada keceriaan sama sekali. Keluarganya kemudian berkata, mari kita makan, semoga Allah merahmatimu. Apa jawab Imam Hasan al-Basri, wahai keluargaku, silakan kalian makan dan minum. Demi Allah, aku telah melihat orang yang sedang sakarat tadi, begitu bikin iba, begitu bikin empati. Aku akan selalu mempersiapkan amalan sampai aku mengalaminya. Ini kelihatan ekspresi dari Imam Hasan al-Basri setelah melihat orang yang sakarat tadi. Dan ini menjadi obat. Hati yang tadinya keras menjadi lunak. Yang tadinya
lancang berani melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah Allah, menjadi takut. Akhirnya terdorong untuk taat dan patuh. Berkata Abu Darda, man aktsara dzikral maut qalla farhu wa qalla hasadu. Siapa orang yang memperbanyak mengingat-ingat kematian, akan sedikitlah bersenang-senangnya dan berkurang pula sifat hasadnya. Karena kesenangan dan hasad itu akan menjadi bumerang bagi dirinya setelah kematiannya. Kita lihat mengingat kematian tersebut merupakan sesuatu yang luar biasa pengaruhnya. Besar sekali pengaruhnya kepada kita dan pengaruhnya ini adalah pengaruh yang baik. Oleh karena itulah maka salah satu kebaikan dari mengingat kematian akan melunakkan hati yang keras. Akan menghilangkan kebanggaan terhadap dunia. Akan menyebabkan kita terdorong untuk melakukan ibadah amal soleh sebagai persiapan menghadapi kematian, dan akan menyebabkan hati ini mengerem diri dari seluruh dosa-dosa, maksiat dan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya yang akan mencelakakan dia di akhirat nanti. Oleh karena itulah maka berupayalah kita semuanya untuk mengingat-ingat kematian sesering yang kita bisa. Apa itu kematian? Kita akan membahas. Pertama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan mati. Mati secara bahasa lawan dari hidup. Kedua-duanya itu adalah lawan kata, antonim ya. Lawan kata hidup adalah mati. Seperti gelap dengan terang, seperti panas dengan dingin, begitu juga hidup dengan mati. Adapun makna hidup adalah disebutkan oleh para ulama ahli bahasa seperti Ibnu Mandzur dalam kitab Lisanul Arab. Beliau berkata, wa aslul maut fil lughatil Arab as-sukun. Wa kullu ma sakana faqad mat. Fatarahum yaquluna matatin nar mauta idza baruda rumaduha falam yabqa minal jamar syai'un. Asal makna maut secara bahasa, maksudnya bahasa Arab, adalah as-sukun. Sukun itu tenang. Segala sesuatu yang tenang disebut mati. Engkau lihat orang Arab berkata, matatin nar mautan, api itu telah mati. Bila barak-baraknya sudah padam, tak ada lagi nyala api yang masih muncul. Demikian juga disebut matatirih warokadat wasakanat. Angin disebut mati kalau sudah tidak ada lagi bertiup. Kalau kita ketika angin bertiup ngagelebug gitu ya, setelah itu hilang gelebugnya. Tiupan angin hilang, lalu tenang lagi. Bahasa kita apa? Anginnya sudah tenang. Kalau orang Arab menyatakan anginnya sudah mati. Matatirih. Anginnya sudah mati. Makna mati adalah tenang. Demikian juga air. Ketika air itu dididihkan, mendidih, bergolak-golak itu, lalu setelah itu kita padamkan apinya. Apa yang terjadi? Maka didihan air tersebut diam dan tenang. Walaupun masih panas, disebut bahwa matat ghilyatul miyah.
telah matilah didihan air tersebut. Maknanya sudah tenang lagi. Karena secara bahasa makna dari mati adalah tenang. Dengan demikian kalau makna mati makna asalnya adalah tenang, fa innal hayat huwal harakah. Maka makna dari hidup adalah bergerak. Sesuatu disebut hidup kalau dia bergerak walaupun tidak bernyawa. Umpamanya robot diam, terus remote-nya dipijit, truk bergerak. Kita katakan hidup tuh, kan gitu ya. Demikian juga jam mati ketika terus baterainya diganti, bergerak lagi apanya? Jarumnya. Mesinnya juga terus berfungsi lagi, bergerak. Menyebabkan bergerak juga jarumnya, kita katakan hidup. Dalam bahasa kita juga begitu. Dalam bahasa Arab, secara bahasa hidup itu bergerak. Dan mati secara bahasa maknanya adalah tenang atau diam. Itulah makna mati secara bahasa, tenang atau diam. Sehingga dikatakan kullu ma sakana faqad mat. Setiap sesuatu yang diam dan tenang berarti dia mati. Adapun sekarang secara istilah, apa yang dimaksud dengan mati? Diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Beliau menyatakan al-maut huwa inqita'u ta'alluqir ruh bil badan wa mufaraqatuhu wa hululiyatuhu bainahuma wa tabaddulu hal ila hal wa intiqalun min darin ila dar. Adapun definisi dari mati, kata Imam Al-Qurtubi adalah berpisahnya antara ruh dan badan serta terputusnya hubungan antara kedua-duanya. Lalu berubahlah keadaan dari kedua-duanya, berpindahlah dari satu alam ke alam yang lain. Ini definisi dari mati. Jadi mati dikatakan sesuatu atau seseorang atau satu makhluk hidup. Baik orang, jin, malaikat atau binatang disebut mati kalau terpenuhi 4 hal. Pertama, terpisah antara ruh dan badan. Ruhnya dicabut dari badan. Kedua, tidak ada hubungan lagi antara ruh dan badan. Putus. Apa yang dialami oleh ruh nggak ngaruh kepada badan. Ketiga, berubah keadaan ruh, keadaan badan. Badan yang sudah berpisah permanen dengan ruh berubah. Sehari 2 hari dibiarkan, lama-lama apa? Busuk, kemudian bau, kemudian hancur. Tapi kalau ruhnya masih ada puluhan tahun juga nggak busuk, nggak hancur. Kita sudah puluhan tahun. Selama ruh kita masih ada di badan kita nggak hancur. Itu yang ketiga, berubah keadaan. Dan yang keempat, pindah alam. Dari alam dunia ke alam barzakh. Atau disebut juga dengan sebutan alam kubur. Inilah 4 perkara yang menyebabkan seseorang atau satu makhluk disebut mati. Pertama, terpisahnya antara ruh dan badan. Kedua, putus hubungan ruh dan badan. Ketiga, berubah keadaan, busuk, hancur. Keempatnya, pindah alam. Satu saja di antara 4 ini belum terpenuhi, maka tidak dikatakan mati. Seperti contoh terpisah ruh dengan badan tapi masih ada hubungan, maka belum mati. Itu terjadi pada waktu tidur.
atau pada waktu pingsan, atau pada waktu koma, belum titik. Maka ketika orang tidur atau pingsan atau koma, ruhnya terpisah dari badan, tapi masih ada hubungan antara ruh dengan badan. Apa yang dialami oleh ruh masih ada pengaruhnya kepada badan. Contohnya ketika tidur. Jadi ketika tidur ruh kita keluar dari badan kita. Dipegang oleh Allah Azza wa Jalla. Terpisah. Tapi kenapa belum mati? Masih ada hubungan dan nanti akan dimasukkan lagi ketika bangun. Karena terpisahnya ruh dengan badan ketika tidur, maka tidur pun kadang oleh Allah disebut dengan sebutan wafat atau mati. Tapi para ulama untuk membedakan dengan mati yang sebenarnya disebut al-wafatu sugro, kematian kecil. Kalau mati permanen disebut al-wafatul kubro, kematian besar. Seperti umpamanya di dalam ayat surah Al-An'am ayat 60 Allah menyatakan wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi. Dialah Allah yang mewafatkan kalian pada malam hari. Maksudnya menidurkan kalian. Disebut mewafatkan karena ruhnya dicabut, terpisah dari badan. Di dalam surah Az-Zumar 42 lebih menjelaskan lagi. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qadha 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kata Allah, Allah lah yang mewafatkan satu jiwa ketika kematiannya. Juga yang mewafatkan jiwa sebelum mati di dalam tidurnya. Ketika tidur Allah wafatkan orang itu sebelum matinya dengan cara nyawanya dipisahkan dari badannya. Fayumsikul lati qadha 'alaihil maut. Allah tahan secara permanen ruh dari orang yang sudah tiba ajal kematiannya di saat tidurnya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah lepaskan lagi ruh bagi orang yang belum ditetapkan ajalnya sampai pada waktu yang nanti akan ditentukan. Ayat ini menjelaskan ketika kita tidur maka nyawanya dicabut. Tapi masih ada hubungan apa yang dialami oleh ruh di alam mimpi ketika mengalami kejadian, dan itulah yang kemudian disebut mimpi, seringkali berpengaruh kepada badannya di mana? Di tempat tidurnya. Ketika ruhnya mengalami di alam mimpinya umpamanya kejadian dia dikejar-kejar binatang buas. Dia teriak, tolong, tolong. Ternyata tubuhnya di tempat tidur benar-benar teriak ya. Kita mimpi ngobrol. Benar dia ngomong ketika tidurnya, disebut dalam bahasa kita apa? Ngelindur. Kalau bukan ngelindur, dalam bahasa Sunda disebutnya gundam. Gundam itu dia ngomong ketika tidurnya, ya enggak? Kalau ngelindur itu kadang-kadang bangun. Kadang-kadang berjalan sambil merem. Terus balik lagi, ngambil sesuatu, padahal nggak ada yang diambil. Balik lagi, guher begitu. Itu ngelindur. Ada yang begitu? Ada. Pada anak kecil kadang-kadang dalam mimpinya, ruhnya umpamanya mimpi kencing. Apa yang terjadi di tempat tidur? Benar-benar ngompol. Ada yang begitu? Ada. Pernah mengalami kita? Semua kita mengalami. Tapi ketika kecil. Kalau ketika besar mah enggaknya. Apa yang dialami mimpi oleh orang dewasa yang menjadi kenyataan. Nah, ketika orang dewasa
mimpi melakukan hubungan dengan istrinya benar-benar junub. Ada yang mimpi begitu? Iya. Harus mandi, iya. Dilihat basah. Disebutnya mimpi basah. Ini menunjukkan antara ruh dengan jasad ketika tidurnya masih ada hubungan. Semakin kuat hubungan, semakin besar pengaruh antara ruh dengan badan. Semakin lemah hubungan, maka efek pengaruh yang dialami oleh ruh di alam mimpi dengan badannya semakin lemah. Seperti yang terjadi pada waktu pingsan atau koma dan seterusnya ya. Selama masih ada hubungan walaupun terpisah antara ruh dan jasad, tapi masih ada hubungan berarti orang itu belum mati, makanya tidak berubah. Tubuhnya walaupun koma bertahun-tahun. Apakah busuk? Tidak, selama nutrisi masuk. Mungkin lewat infusan. Kalau infusan maksimal 3 hari. Setelah 3 hari nggak boleh diinfus terus karena harus ada sesuatu makanan yang masuk ke lambung, maka pakai selang biasanya. Lewat hidung atau lewat mulut pakai selang dimasukkan. Masuklah makanan itu ke dalam lambungnya, kemudian dicerna, diedarkan dan seterusnya. Bertahun-tahun tidak busuk. Tetap hidup. Nanti setelah sekian tahun sadar lagi. Ada orang yang koma bertahun-tahun setelah itu sadar lagi dan hidup normal? Ada. Itu belum mati. Ruhnya terpisah dari jasadnya, tapi masih ada hubungan. Kadang dalam pingsannya, dalam komanya, orang itu mengalami beberapa kejadian aneh yang dia anggap mimpi, lalu setelah sadarnya dia masih ingat kejadian itu. Mungkin ada yang seperti itu, pengalaman orang seperti itu? Ya. Karena itulah maka disebutlah tidur itu dengan al-wafatus sughra. Karena ayat menyatakan yang tidur mati atau wafat. Makanya ketika kita berdoa mau tidur apa doanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan menyebut namaku aku mati dan aku hidup. Maksud aku mati, aku tidur. Yang dimaksud dengan aku hidup, aku bangun lagi. Pas ketika bangun tidur, doa yang kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali aku setelah dia mematikan aku. Menghidupkan aku artinya membangunkan. Cara bangunnya dimasukkan lagi ruh ke dalam jasad kita. Setelah dia mematikan aku, maksud mematikan mencabut ruh ini dari tubuh kita selama tidur, tapi masih ada hubungan. Inilah perbedaan antara mati yang sebenarnya dengan tidur atau yang sejenisnya. Tidur, pingsan, koma, dan yang seterusnya. Inilah poin pertama. Makna dari mati adalah tenang, makna dari hidup adalah bergerak. Itu makna secara bahasa. Adapun secara istilah, mati adalah berpisahnya ruh dengan badan. Dan terputusnya hubungan antara kedua-duanya, lalu berubahlah keadaan dari kedua-duanya, dan berpindahlah kedua-duanya dari satu alam ke alam lain. Setelah mati, berpindah ke alam barzakh, ke alam kubur. Tubuhnya masuk ke alam kubur, ruh masuk ke alam kubur, ruh dan jasad di alam kubur kembali menyatu dan hidup lagi di alam kubur untuk mengalami proses yang harus dialami, yaitu ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur yang nanti pada waktunya akan kita bahas. Inilah poin yang pertama. Kedua, wajib kita yakini bahwa mati ini sesuatu yang pasti teralami oleh seluruh makhluk. Baik manusia, jin, binatang, bahkan para malaikat.
Malaikat pun mati, ia mati. Dan ini dijelaskan oleh banyak ayat dengan beragam ungkapan. Pertama surah Al-Qasas 88 Allah menyatakan kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu itu pasti akan hancur, akan binasa. Kecuali wajah Allah. Ketika menjelaskan ayat ini, lihat penjelasan para ulama. Kecuali wajah Allah. Apa hanya wajah Allah yang tidak binasa? Kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Sebab ayat ini oleh Imam Bukhari dicantumkan dalam kitab Sahih Bukhari, bab tafsir ayat-ayat tertentu. Dan ayat ini ada. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Kullu syai'in halikun illa dzal wajhi. Segala sesuatu akan binasa kecuali sang pemilik wajah. Bukan hanya wajahnya, sang pemilik wajah yaitu Allah. Dan Allah memiliki wajah. Itu perkataan siapa? Imam Ibnu Hajar. Dan itu firman Allah, kecuali wajah Allah yang tidak hancur. Maksud wajah Allah. Terus bagaimana bagian yang lain dari diri Allah, tangannya, kakinya? Sama, tidak hancur. Sebab yang dimaksud wajah adalah dzul wajhi, sang pemilik wajah. Berarti bukan hanya memiliki wajah saja. Ada selain wajah yang Allah miliki. Seperti tangannya, seperti yang dijelaskan dalam ayat yadullahi fawqa aydihim bal yadahu mabsutatan ma manaka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Itu banyak ayat. Tangan Allah di atas tangan mereka, kedua tangan Allah itu terbuka. Allah berkata kepada si iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang aku langsung ciptakan dengan kedua tanganku. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Jadi ayat tadi menyatakan selain Allah akan binasa, akan hancur, akan mati. Termasuk malaikat, iya. Dalam Ar-Rahman 26-27 Allah menyatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di alam jagat raya ini akan binasa, akan hancur, akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika, dan abadilah wajah Rabbmu. Ini juga sama. Setiap kali Allah menerangkan makhluk akan hancur, selalu dihubungkan wajah Allah abadi. Maknanya sang pemilik wajah. Tapi wajah Allah tak ada yang sama dengan wajah makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Jangan sampai diingkari. Enggak, Allah enggak punya wajah. Kalau punya wajah itu sama dong dengan makhluk. Kan gitunya. Dan Allah tidak ada yang menyerupainya. Kita balikan. Kalau Allah enggak punya wajah, apa enggak sama dengan makhluk? Ada makhluk yang tidak punya wajah? Banyak, malah lebih hina dibanding makhluk yang punya wajah. Meja ini nggak punya wajah, ya. Apalagi yang nggak punya wajah, banyaklah. Jadi bukan begitu memahami sifat Allah yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Wajib kita yakini karena Allah mengenalkan dirinya dalam firman-Nya. Nih, aku punya wajah, aku punya tangan, aku punya kaki, aku punya mata. Wajib yakini. Oh, itu informasi yang paling valid dari Allah tentang Allah. Tapi seluruhnya tidak ada yang menyerupai makhluknya. Wajah Allah nggak ada yang sama dengan wajah makhluknya. Tangan Allah nggak ada yang sama dengan tangan makhluknya. Demikian juga matanya, kaki. Jangankan milik Allah dengan milik makhluk. Makhluk dengan makhluk saja sudah beda-beda. Kita punya wajah. Ular punya wajah. Congcorang punya wajah. Tahu congcorang? Congcorang itu mantis apa? Belalang. Belalang kupu-kupu. Punya wajah? Punya wajah. Sama enggak? Mobil punya wajah? Punya. Gimana wajah gitu ya, tapi beda-beda tergantung mobilnya ya.
Makhluk dengan makhluk sudah beda. Apa yang beda? Semuanya. Bentuknya, ukurannya, badannya, bahannya, fungsinya semuanya beda tuh. Apalagi dengan Sang Khaliq ya. Dalam surah Ali Imran 185 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Semua makhluk, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Dan kalian hanya akan dibalas, diberikan pahala pada hari kiamat. Di dunia mah belum. Maka siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga di akhirat nanti, sungguh dia telah berbahagia. Dan kehidupan dunia ini tiada lain kecuali kesenangan yang menipu. Lihat Az-Zumar ayat 30, Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu hai Muhammad akan mati, mereka juga akan mati. Orang sesoleh, sesuci, seagung Nabi SAW mati. Tidak ada manusia yang hidup abadi. Allah berfirman dalam Al-Anbiya 34, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulud afa immitta fahumul khalidun. Kami tidak pernah menjadikan ada orang sebelum engkau abadi. Nggak ada yang abadi. Apakah kalau kamu mati, mereka orang-orang kafir itu akan abadi selamanya? Tidak. Semuanya akan mati. Tidak hanya manusia, bahkan jin. Rasul SAW bersabda dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi pernah berdoa berlindung kepada Allah dengan mengatakan, a'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamut al jinnu wal insu yamutun. Aku berlindung kepada kegagahan Allah, kegagahanmu ya Allah, yang tidak ada sembahan yang hak selain engkau, yang tidak pernah mati. Sedangkan jin dan manusia semuanya mati. Apa termasuk malaikat? Ya, Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasaiqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit. Yaitu siapa? Para malaikat. Dan juga yang ada di muka bumi, yaitu kita semua. Jin, binatang, terus malaikat yang ada di muka bumi juga mati. Illa man sya'allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ada ketika sangkakala ditiup, ada beberapa yang tidak mati. Termasuk malaikat, ya ada malaikat yang tidak mati, pemikul arsy tidak. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ketika sangkakala ditiup, kiamat terjadi, arsy Allah pada saat itu dipikul oleh 8 malaikat. Malaikat pemikul arsy tidak mati. Karena apa? Di atas langit. Ayat tadi ketika sangkakala ditiup, yang ada di langit, yang ada di bumi semua mati. Di atas langit tidak. Seperti pemikul arsy, malaikat pemikul arsy, seperti yang malaikat yang bertugas di surga dan di neraka. Itu tidak mati karena di atas, di luar langit dan bumi. Bidadari-bidadari surga, wildan-wildan, pelayan-pelayan surga, itu tidak mati karena di luar langit dan bumi. Adapun makhluk yang ada di langit dan di bumi semuanya mati. Ya. Inilah poin kedua tentang kematian, bahwa semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati, baik malaikat, jin, manusia, binatang, kecuali makhluk hidup yang hidup di luar langit dan bumi itu tidak mati. Baik malaikat seperti malaikat pemikul arsy
Dan malaikat karubiyun yang ada di sekeliling arsy itu juga tidak mati karena di luar langit dan bumi, termasuk yang di surga, yang di neraka, dari kalangan bidadari surga, dari kalangan wildan, dan dari kalangan para malaikat yang ditugaskan di surga dan di neraka, termasuk binatang-binatang penyiksa di neraka. Seperti ular, kalajengking yang berbisa yang ada di neraka sebagai alat penyiksa, itu juga tidak mati karena di luar langit dan bumi. Ya, ini poin yang kedua tentang kematian. Poin yang ketiga, kita terangkan pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah habis waktunya untuk menjelaskan. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napangkeun deui Pak Ustadz simkuring Jamus di Jamus LC Larasan Cijerah. Jamus. Pada umumnya kita kalau mengingat kematian itu pada saat sakit, tapi setelah sembuh kita lupa lagi. Juga ketika kita ke makam mengantar kematian saudara atau siapa, setelah itu kita lalai lagi. Itu apakah sama-sama masih keras juga hatinya atau masih tidak luluh? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Atur nuhun. Baik, barakallahu fiik. Itulah salah satu fungsi dari banyak mengingat kematian. Ketika kita mengingat kematian dengan cara diberi sakit, apalagi parah, kayaknya sekarang saya mati dengan sakit ini, kan gitu ya. Lalu iman kita naik, kemudian memaksakan dari ibadah, amal soleh, dan seterusnya. Demikian juga ketika melihat ada yang mati, teringatkan lagi. Tapi begitu sakitnya sembuh, orang yang mati sudah selesai kita kuburkan, kita lupa lagi, lalai lagi. Iya, itu lumrah teralami oleh setiap orang. Inilah salah satu fungsi, sering-seringlah mengingat, banyak-banyak mengingat kematian. Agar kita selalu sadar, terpacu untuk ibadah, untuk beramal soleh, dan selalu menghindar menahan diri dari dosa dan permusuhan. Jadi selalulah. Saking pentingnya mengingat kematian sampai ada seorang ulama yang sengaja menggali tanah di rumahnya, di kamarnya. Ketika dia malas bangun malam, bukan malas sholat berjamaah, bangun malam, malas. Ada kalanya, jangankan kita. Nabi Muhammad SAW pun sebagai manusia biasa ada terjangkiti rasa malas ketika sholat malam. Kata siapa? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Jangan ke saya protesnya. Ustaz lancang, masa Nabi malas? Kata Aisyah. Beliau menyatakan, la tada'u qiyamal lail, fa inna Rasul sallam yada'uha. Jangan kalian tinggalkan sholat malam. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Fa'idha takasala au maridha shalla qa'idan. Kalau beliau malas atau sakit, beliau tetap sholat sambil duduk. Yang menyatakan Nabi malas, Aisyah. Fa'idha takasala. Kalau Nabi malas, au maridha atau sakit, shalla qa'idan, beliau sholat 2 rakaat. Ada seorang ulama, dia menggali tanah. Setiap kali malas dia masuk ke tanah itu lalu berkata pada dirinya, nanti kalau kamu mati begini loh, sendirian, tak ada yang menolong kecuali amalmu. Takut, lalu dia semangat lagi untuk melakukan ibadah. Ya, jadi kalau kita suatu waktu diberi sakit, kejadian, kecelakaan, atau kawan kita meninggal, kita baru ingat akan mati, lalu setelah itu kita lalai lagi, cepat ingatkan lagi diri kita tentang kematian. Ya,
Allahu a'lam. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Karena ana suka bingung. Mohon pencerahan karena ana suka bingung kalau ada yang bertanya, apa yang dimaksud kajian sunnah? Mengapa dinamakan demikian? Bagaimana menjawab orang yang suka nyinyir, kenapa namanya bukan kajian wajib? Kenapa orang itu ngomong begitu? Karena bodoh. Disangkanya sunnah di sini salah satu hukum fikih. Hukum fikih kan ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang dia tahu cuma itu. Di bidang fikih, hukum terbagi menjadi 5. Wajib, sunnah. Dan sunnah itu adalah ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Amalan yang akan diberi pahala orang-orang yang mengamalkannya dan tidak akan diazab orang yang meninggalkan. Itu sunnah secara fikih. Dia hanya tahu itu. Adapun sunnah tidak hanya itu. Dalam ilmu hadis, ya, sunnah maknanya hadis. Sunnah itu kullu ma udhifa ila Nabi SAW min qaulin au fi'lin au taqririn. Semua yang disandarkan kepada Nabi baik ucapan, perbuatan atau ketetapan itu sunnah. Itu dalam masalah hadis. Dalam ilmu akidah, sunnah adalah syariat ini secara keseluruhan. Termasuk masalah akidahnya, masalah tauhidnya, masalah fikihnya, masalah akhlaknya, itu semuanya sunnah. Sunnah itu syariat. Berkata Ibnu Abbas, as-sunnah hiya syariah. Sunnah itu adalah syariat. Makanya banyak kitab-kitab sunan. Sunan itu jamak dari sunnah. Seperti Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan sunan-sunan yang lain. Apa isinya? Dari mulai akidah, iman gitu ya, terus ibadah, terus muamalah, akhlak semua. Karena itu syariat. Disebutlah sunan, artinya kumpulan-kumpulan sunnah, maknanya syariat. Ini yang dimaksud perkataan Ibnu Umar, man tarokas sunnah faqad kafaro. Siapa yang meninggalkan sunnah, dia telah kafir. Sunnah yang dimaksud syariah. Siapa yang mengingkari syariah ini, kafir dia. Ya. Adapun sunnah dalam masalah manhaj adalah lawan dari bid'ah. Ini sunnah, ini bid'ah. Sunnah adalah segala sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam beragama. Yang tidak beliau contohkan itulah yang disebut dengan bid'ah. Kajian sunnah adalah kajian yang membahas syariat ini secara keseluruhan dari semua aspek dan mewanti-wanti semua yang keluar dari syariat tapi dianggap bagian dari syariat. Maka kajian sunnah sebagai lawan dari kajian bid'ah. Bukan hukum. Kenapa tidak disebut kajian wajib? Ini orang bodoh, nggak perlu dilayani, itu semua nyambung. Nggak akan nyambung gitunya. Saya mah ikut kajian sunnah. Dijawab, saya mah ikut kajian wajib. Itu berbahaya. Berarti kalau nggak ikut kajian yang wajib, berarti dia dosa gitu ya. Karena wajib itu kalau tidak dilaksanakan, dosa. Itu bisa bahaya. Menuduh orang yang tidak ngaji sama dia dosa. Bisa begitu. Kalau kita tidak, yang ngaji dapat ilmu, yang tidak ngaji nggak dosa karena sunnah. Hukum ngaji seperti ini hukumnya sunnah. Tapi kajian sunnah maknanya adalah kajian yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Yang sahih seperti itu maknanya. Jadi kalau ada yang kayak begitu jangan dilayani. Mau nyambung, biarkan aja ya. Apakah saum Daud ada batasannya atau semampu kita? Semampu kita. Kalau bisa seumur hidup boleh. Sehari saum, sehari tidak. Terus kalau suatu saat ada uzur nggak apa-apa kita lewat. Tidak saum. Baik uzur seperti umpamanya sakit, safar, atau ada tamu, atau kita bertamu disuguhi ya, atau malah mau istirahat dulu, boleh, nggak masalah ya. Karena hukumnya sunnah.
Apa yang dimaksud dengan mati suri? Tanya ke dokter. Tanya ke ahli kesehatan. Tapi yang jadi masalah dokter pun bertanya ke kita. Ada seorang dokter ini, dokter yang menjadi dokter pribadi orang terpenting di suatu negara. Pernah telepon, Ustaz, apa yang dimaksud mati suri? Saya balik nanya, masa dokter nanya tentang mati suri ke saya? Karena di dunia kedokteran tidak dikenal adanya mati suri. Katanya begitu. Saya bilang, saya juga nggak tahu apa itu mati suri. Lalu saya terangkan. Yang tadi saya terangkan ke antum. Jadi ketika terpisah ruh dari jasad ada dua kemungkinan. Kemungkinan itu permanen, putus hubungan. Kemungkinan itu sementara. Masih ada hubungan seperti pada kasus tidur, pingsan atau koma atau bahkan mati suri. Ya, yang mati suri ini mungkin sejenis koma juga yang nanti bisa aja dia tidak jadi mati tapi sadar lagi. Maknanya ruhnya itu masih ada hubungan dengan badannya, walaupun hubungannya lemah, pengaruhnya lemah, suatu saat dimasukkan lagi, hidup lagi. Ya, mungkin itu juga yang terjadi pada waktu mati suri. Ada orang yang mengalami mati suri, kemudian menceritakan apa yang dia alami. Apakah hal itu bisa dijadikan hujjah mengenai kehidupan setelah mati? Sama dengan mimpi. Orang yang bermimpi di alam mimpi mengalami begini. Bisa benar, bisa tidak. Tapi nggak bisa dijadikan hujjah. Apalagi mimpi, saya ketemu Nabi Muhammad, saya tanya hadis ini sahih nggak? Sahih gitu. Ditanya, ya Ustaz, ini hadisnya sahih tidak? Nanti malam saya akan nanya kepada Nabi SAW di mimpi. Yang dipercaya nggak gitu, tukang ngegombal, tukang ngedongeng. Ingin dianggap dirinya hebat sampai bisa komunikasi dengan Nabi SAW. Yang kayak gitu suka mengangkat-ngangkat dirinya tuh, ya, agar dipercaya. Kalau agar dipercaya oleh umat, suka curiga pasti ada udang di balik bakwan nih. Setelah dirinya dipercaya, ngomong apapun dipercaya, diagung-agungkan, nyuruh sedekah, ke dirinya, ya. Dan kasus itu bukan satu dua, banyak ya. Ini di print nih dari kemarin mungkin. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, kalau untuk menentukan sholat syuruk gimana caranya? Kalau subuh jam 4.35, jadi jam berapa sholat syuruknya? Siangnya sholat duha lagi enggak? Lihat aja jadwal terbitnya matahari. Kan di dalam jadwal sholat ada terbit jam sekian, lalu kasih jeda waktu 15 menit setelah terbit. Umpamanya terbitnya jam 5.45, nah, silakan sholat syuruk jam 6. Jangan pas terbit 5.45 langsung sholat, haram, tidak boleh. Karena termasuk waktu yang terlarang adalah ketika matahari terbit atau terbenam. Dilarang sholat, haram sholat. Sholat di waktu itu dosa. Jadi biarkan 15 menit, setelah 15 menit, setelah semua matahari itu terbit semuanya, kalau dia terlihat itu sudah di atas ufuk, silakan sholat. Sholat syuruk 2 rakaat. Ya. Apa itu boleh sholat duha lagi? Sebagian ulama menyatakan itulah sholat duha yang diawalkan. Seperti perkataan Syekh Al-Utsaimin termasuk Syekh Abdul Razak hafizahullah menyatakan itu adalah dimaksud sholat duha, cuma kalau dilakukan langsung di awal waktu setelah sholat berjamaah subuh, lalu masih di masjid lalu zikir, doa sampai matahari terbit, setelah terbit sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh secara sempurna. Hanya itu, tapi itulah sebagian ulama menyatakan sholat duha karena dilakukan di waktu duha.
Tapi seafdal sholat duha adalah hina tarfadul fisal, ketika anak unta kepanasan. Sekitar jam 11, setengah 12 menjelang zuhur, waktu itulah yang terbaik untuk sholat duha. Tapi bagi orang yang tidak mungkin karena kerja, karena kesibukan, boleh di awal waktu setelah matahari terbit. Ada seorang ayah meninggalkan warisan tanah kepada istri 2 orang. Anak laki-laki 1 orang, anak perempuan 3 orang. Bagaimana cara membagikan warisan tanahnya? Bagi dulu prosentasenya, istrinya dapat 1/8, dibagi 2 nanti, jadi 1/16 masing-masing ya. Karena 2 istrinya. Sisanya 7/8 asobah itu ke anak-anaknya. Anggap saja orang tua, ayah ibunya tidak ada gitu ya. Sisanya untuk anak-anak. Kalau ada ayahnya ibunya, ayahnya dapat, ibunya dapat, nanti sisanya untuk anak-anak. Dengan perbandingan 1:2 antara anak laki-laki dan perempuan. Ya, itu dulu prosentasenya, bilangannya dulu dihitung. Nanti tanahnya gimana terserah, mau dibagi sesuai dengan pembagiannya masing-masing berupa tanahnya. Mau dijual nanti uangnya bagi-bagi, terserah, itu urusan teknis. Tapi yang jelas dibagi dulu masing-masing bagian ahli waris tersebut. Terakhir, apakah benar ruh yang telah meninggal bisa kembali sesaat ke dunia dengan dalil dengan dalil bila Allah berkehendak tak ada yang mustahil? Iya. Kalau Allah berkehendak tidak akan ada yang mustahil, tapi Allah tidak berkehendak begitu. Kalau ruh bisa keluar dari alam kubur semaunya, gak akan ada ruh orang kafir yang mau di alam kubur. Disiksa terus. Daripada disiksa mending kalah luar. Tidur di hotel. Kalau kangen ke keluarganya mending kembali ke rumahnya. Enak banget. Gak bisa ruh keluar dari alam kubur. Nah, kalau Allah berkehendaki bisa. Bisa kalau Allah berkehendak, tapi Allah tidak akan mungkin berkehendak demikian. Karena Allah sudah memberikan hukum kauni. Hukum kauni itu hukum yang Allah berlakukan di alam. Seperti umpamanya api panas. Kalau Allah berkehendak, mungkin aja dingin, iya. Tapi nggak akan mungkin Allah berkehendak kecuali untuk kasus tertentu seperti kasus siapa? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nggak mungkin laut dibelah, iya nggak mungkin. Kecuali kalau Allah berkehendaki. Mungkin nggak Allah menghendaki? Nggak mungkin kalau kita yang membelahnya. Tapi di kasus tertentu, dalam kondisi tertentu, seperti yang terjadi pada siapa? Musa. Bisa. Tapi nggak sembarangan. Hanya ketika dikejar oleh Firaun. Setelah nggak dikejar Firaunnya sudah tenggelam, besoknya kesana lagi, saya belah lagi ya. Nggak bisa. Mungkin nggak bulan bisa dibelah. Mustahil. Kecuali kalau Allah menghendaki. Ya. Ketika Nabi SAW diminta oleh orang-orang kafir, tunjukkan mujizatmu. Apa bukti mujizatmu? Bahwa kamu itu utusan Allah. Nabi SAW balik menantang, apa bukti yang kamu minta? Tuh belah bulan. Akhirnya dibelah. Terbelah 2. Itu ketika Allah menghendaki. Tapi gak bisa semua. Besoknya saya belah lagi Gak bisa. Allah tidak akan menghendaki begitu hanya kepada Nabi. Dalam kasus tertentu, di momen tertentu. Gak bisa sembarang waktu. Tapi kepada kita mustahil. Saya bisa membelah ini kalau Allah menghendaki. Iya kalau Allah menghendaki, tapi tidak mungkin Allah menghendaki. Apa keperluan dan kepentingannya Allah membuat kita bisa membelah bulan dari sini? Ya mungkin ya. Nah, jadi seperti ini, ruh pada hakikatnya tidak bisa keluar dari alam kubur. Kecuali kalau Allah menghendaki, iya, tapi tidak mungkin Allah menghendaki mereka keluar. Kalau bisa keluar semau-mau mereka, nggak akan ada orang kafir, orang durhaka yang ruhnya tetap menetap di alam kubur, disiksa terus. Mending kabur tuh.
Dunia ini penuh dengan ruh orang kafir nantinya ya. Demikian wallahu a'lam bishawab, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.